Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 381. Kamu masih memiliki kesadaran diri, jadi cepatlah pergi dari sini. Keluarga Fang bukanlah tempat untuk kamu datangi sekarang. Pengawal berbaju hitam itu memasang ekspresi jijik di wajahnya dan berpikir dalam hati. Kamu telah terpinggirkan dalam keluarga, dan kamu masih berani untuk kembali. Kamu benar-benar sakit. Ada apa dengan keluarga Fangmu? Dua anjing penjaga berani berteriak dan berteriak di sini. Sangat tidak berpendidikan. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda tertawa. Fang Xuexing meminta maaf. Nak, siapa kamu? Kamu berani berbicara kasar kepada kami. Menurutku kamu sedang mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Haha, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kami berdua adalah pejuang yang kuat. Karena kamu tidak peduli dengan hidup dan mati untuk menantang keagungan kami, maka aku akan memberitahumu betapa kuatnya para pejuang itu. Petik 2. Menderita kematian. Angin tinju berburu datang langsung ke arah Su Chen, tetapi serangan sebesar ini seperti tinju bayi di depan Su Chen. Tidak ada penghalang. Klik. Su Chen meraih tinju seseorang, mengangkatnya, dan langsung memutarnya. Ah! Ceritan datang. Rekan pengawal berbaju hitam lainnya membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka bahwa Su Chen sebenarnya adalah seorang praktisi. Ya, itu karena kami meremehkanmu, aku akan menamparmu. Kekuatan keduanya seimbang, dan ketika yang lain mengambil tindakan, dia langsung mengeluarkan belati dari pinggangnya. Limbah. Melihat belati itu datang, Su Chen meraih pergelangan tangan pria itu dengan punggung tangannya, dengan paksa mengubah arah belati, dan menusuk perut bagian bawah pria itu. Ah! Jeritan terdengar, dan pengawal berbaju hitam lainnya jatuh ke tanah kesakitan dan pingsan. Dan pengawal yang pergelangan tangannya dipatahkan oleh Su Chen menjadi pucat karena ketakutan, dan bahkan kesadaran dasarnya mulai berubah. Kalian berdua harusnya berteman bersama. Bang! Sinar energi hitam meledak dari area dantian pengawal itu, menyebabkan dia langsung pingsan. Kedua lalat menyebalkan ini sudah diurus, ayo masuk. Mengikuti koridor di Manor, mereka berdua berjalan cepat menuju mansion di dalam Manor tanpa ragu-ragu. Fang Xuexing, kamu benar-benar berani untuk kembali. Begitu mereka berdua masuk ke dalam mansion, mereka melihat seorang wanita parubaya menghalangi jalan mereka. Seorang wanita parubaya, sekitar 40 tahun, berpakaian anggun dan mewah, sekilas dia tahu bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Fang. Dan dia adalah istri paman Fang Xuexing, bernama Zheng Duoying, dan dia juga memiliki suara tertentu dalam keluarga Fang. Aku di sini untuk menemui kakekku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda masih berani mengatakan bahwa Anda sangat ambisius, tetapi kami selalu salah menilai Anda. Anda berpura-pura pergi ke dokter ajaib, dan kemudian Anda mendapatkan kembali resep yang berbahaya. Jika bukan karena resep Anda, ya ampun kondisi ayah mertua tidak akan sembuh. Tidak. Pasti tidak ada yang salah dengan resep itu. Pasti ada masalah di beberapa tautan. Fang Xuexing berdebat keras. Hah? Apa lagi yang salah? Sepertinya kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu ingin membunuh ayah mertuamu dan kemudian merampas harta benda keluarga Fang. Zheng Duoying meletakkan tangannya di sekitar dadanya, mengangkat payudaranya yang sudah terkulai, dan berkata dengan nada menghina. Sudah kubilang Fang Xuexing, angan-anganmu salah. Bahkan jika sesuatu terjadi pada ayah mertuamu, paman tertua dan keduamu masih di sana, dan mereka tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu berdoa semoga kamu ayah mertua bisa hidup lebih lama. Ya Tuhan, dengan cara ini kamu bisa menikmati kedamaian beberapa hari lagi. Setelah itu, kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah Fang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya orang asing. Kenapa kamu menudingku? Dasar jalang, aku bibimu, kamu berani bicara seperti ini padaku, kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu hari ini. Zheng Duoying bergegas mendekat dan mengangkat tangannya untuk memukul. Berhenti. Sebuah suara perintah datang, segera menghentikan gerakan Zheng Duoying. Melihat ke atas, saya menemukan seorang pria parubaya dengan karakter Tionghoa berdiri di peron di lantai 2, mengenakan pakaian kasual hitam, melihat konflik di bawah dengan ekspresi dingin. Guo Wei, kamu datang tepat waktu. Wanita jalan kecil ini berbicara kasar kepadaku. Cepat panggil seseorang untuk menanganinya. Zheng Duoying berkata dengan keras. Oke, berhentilah membuat masalah, Xueqing adalah keponakanmu, dan kalian berdua berisik di sini. Jika orang lain mengetahuinya, keluarga Fang tidak akan punya wajah untuk mendapatkan pijakan di Zonghai. Zheng Duoying memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berkata dalam hatinya, setelah saya mendapatkan properti keluarga Fang, Anda akan memiliki sesuatu untuk dilihat. Fang Xuexing, kamu melakukan hal yang sangat berbahaya, dan kamu masih berani kembali. Paman Fang Xuexing, Fang Guowei berkata dengan marah dan dingin. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan resep saya. Pasti ada masalah di beberapa tautan. Saya menelepon Dokter Ilahi Su hari ini.
Sekarang dia akan mendiagnosis kakek secara pribadi dan dia pasti bisa mengetahui penyebabnya. Dokter ajaib. Fang Buowei dan Zheng Duoying menatap Su Chen, dan Su Chen mendengus dingin. Fang Xuexing, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah keponakanku, kamu bisa bermain-main di sini. Kamu benar-benar menemukan seorang anak muda yang datang ke sini untuk menipu orang. Kamu benar-benar ambisius. Kakekmu sangat baik padamu sejak kamu, apakah ini caramu membalasnya? Saya tidak berbohong. Tuan Su memang seorang dokter ajaib. Bagaimana mungkin saya bisa menyakiti kakek saya? Berhentilah berdalih di sini, aku sudah mengetahui pikiranmu. Kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh kakekmu dan kemudian merebut properti keluarga Fang. Di depanku, kamu harus berhenti memainkan trik seperti itu. Sudah kubilang, aku tidak berbohong. Apa yang kamu lakukan? Kamu berisik sekali. Aku ingin tahu apakah ayah perlu istirahat. Suara itu menyela pertengkaran antara Fang Buowei dan Fang Xuexing. Dari teras seberang, sepasang suami istri paruh baya keluar. Dilihat dari penampilannya, pria itu agak mirip dengan Fang Buowei, dengan ekspresi suram di wajahnya yang membuatnya sulit untuk mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Wanita di sebelahnya berambut pendek, sepatu hak tinggi hitam, dan cincin berlian 10 karat, berpakaian seperti seorang wanita. Nama pria dan wanita di depannya adalah Fang Guohao dan Li Qiaolan, yang merupakan paman kedua dan bibi kedua Fang Xuexing. Kenapa bintang sapu ini kembali? Melihat Fang Xuexing, Li Qiaolan berkata dengan jijik. Saya menemukan dokter ajaib dan datang menemui kakek saya. Kata Fang Xuexing sambil menahan amarahnya. Dokter ajaib. Fang Guohao dan Li Qiaolan tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen, yang tersenyum aneh dan berkata. Fang Xuexing, apakah kamu memiliki IQ rendah atau apakah otakmu telah dimakan oleh seekor anjing? Kamu benar-benar selalu berbohong seperti itu. Seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, Anda benar-benar mengatakan dia adalah seorang dokter ajaib, sungguh sebuah lelucon. Jangan katakan itu, Sue King juga anak yang berbakti. Karena dia telah menemukan dokter ajaib, biarkan dia pergi dan melihat-lihat. Bab 382. Kakak ketiga. Apa yang kamu lakukan? Mendekati Fang Guohao, Fang Buowei berbisik. Sekarang telah mencapai momen kritis. Jika Fang Xuexing melakukan kesalahan, itu akan menjadi masalah besar. Saudaraku, harap bersabar. Fang Guohao menyipitkan matanya dan mencibir. Apa yang ingin kamu lakukan? Saudaraku, pikirkanlah, anak laki-laki yang dibawa kembali oleh Sue King baru berusia awal 20-an. Apakah menurutmu dia akan menjadi dokter ajaib? Mata Fang Buowei berbinar, apa maksudmu? Gadis Sue King itu sangat prihatin dan akan bingung. Coba pikirkan, pada usia 20 tahun, dia tidak memenuhi syarat untuk magang di klinik medis orang lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi dokter ajaib? Fang Guohao tersenyum dan melanjutkan. Menurutku, dia hanya bergegas ke dokter karena penyakitnya. Jika dia menangkap seorang pembohong dan berani mengklaim bahwa dia adalah dokter ajaib, dan kemudian merawatnya secara sembarangan, bukankah itu yang kita inginkan? Kakak kedua, kaulah yang benar-benar bisa memikirkan hal ini. Haha, itu bukan masalah besar, biarkan mereka masuk. Setelah lelaki tua itu dihukum mati, kita juga bisa menggunakan dia untuk mengadilinya. Bukankah ini hal yang baik membunuh dua burung dengan satu batu? Itu benar. Sebagai tanggapan, Fang Buowei terbatuk beberapa kali dan berkata, Xuexing, kamu berbakti dan telah menemukan dokter ajaib untuk merawat kakekmu. Maka kamu harus segera masuk dan mencoba menyembuhkan penyakit kakekmu secepat mungkin. Fang Xuexing tampak bingung. Sebelumnya, mereka memblokirnya secara horizontal dan vertikal untuk mencegahnya masuk. Tanpa diduga, dia berubah pikiran sekarang. Meskipun saya masih belum tahu obat apa yang mereka jual di labu tersebut. Tapi sekarang, aku tidak lagi terlalu peduli. Kakek dalam bahaya, dan merawatnya adalah hal yang paling penting sekarang. Tuan Su, ayo pergi ke sana. Bagus. Sebagai tanggapan, mereka berdua tiba di ruangan paling dalam di lantai 2. Ruangannya sangat luas, setidaknya lebih dari 100 meter persegi, banyak peralatan medis di dalamnya, dan juga beberapa dokter dan perawat profesional yang sibuk di sana. Siapa kamu? Kata seorang dokter berjas putih. Fang Tonghui adalah kakekku. Kamu tidak diperlukan lagi di sini. Pergilah dari sini. Melihat Fang Guohao mengedipkan mata padanya, para dokter dan perawat di dalam tidak berkata apa-apa lagi dan semuanya pergi. Tuan Su, semuanya sudah pergi sekarang. Tolong periksa kakekku. Teriak Fang Xuexing. Menatap lelaki tua yang tergeletak di depannya, Su Chen segera mengerutkan kening. Obat yang diminumnya bukan resep yang kuberikan padamu. Ada obat lain di dalamnya. Apa? Ada hal seperti itu? Ini normal, tidak ada yang perlu diributkan, kata Su Chen dengan tenang. Biasa. Kata Fang Xuexing tidak percaya. Ya, perebutan kekuasaan dalam keluarga besar selalu kejam. Ketika hal seperti ini terjadi, tidak ada orang luar, yang ada hanya pencuri internal. Fang Xuexing menggigil, dan rambut di tubuhnya meledak. Menurut ini, mungkin saja kedua paman saya yang melakukan ini. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Sekarang Su Chen adalah satu-satunya tulang punggung Fang Xuexing, dan dialah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Sisanya nanti saja. Aku akan menulis resep untukmu. Kirimkan seseorang untuk mengambil obatnya. Selamatkan nyawa kakekmu dulu. Saya mengerti, Tuan Su. Fang Xuexing berkata dengan hormat. Sekitar 1 jam kemudian, semua ramuan yang dibutuhkan Su Chen telah ditangkap. Mengambil ramuan itu, Su Chen menaruhnya di telapak tangannya, memurnikannya menjadi obat palem, dan memberi Fang Tonghui untuk meminumnya. Tuan Su, saya berani bertanya kapan kakek saya akan bangun. Sekitar 10 menit. Su Chen berkata perlahan. 10 menit. Fang Tianxing merasa sedikit pusing. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba hingga dia sedikit bingung. Saya telah menemui banyak dokter, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat berbuat apapun terhadap penyakit kakek saya. Namun di tangannya, dia bisa bangun dalam hitungan menit. Ini lebih menakjubkan daripada dokter ajaib. Seiring berjalannya waktu, Fang Tonghui, yang tidak sadarkan diri, batuk beberapa kali dan mengeluarkan beberapa suap darah hitam. Kakek, kamu sudah memikirkannya. Fang Xuexing bergegas mendekat, memeluk Fang Tonghui, dan menitikkan air mata. Kegembiraan yang telah hilang dan ditemukan seperti ini, jika Anda belum mengalaminya secara pribadi, Anda tidak akan pernah bisa memahaminya. Sue King, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar hidup kembali. Mata Fang Tonghui penuh rasa tidak percaya ketika dia melihat cucunya melemparkan dirinya ke hadapannya. Saya tidak percaya semua yang saya lihat adalah nyata. Kakek, saya menemukan dokter ajaib Su Chen, dan dia menyembuhkan penyakit Anda. Kata-kata Fang Xuexing membuat Fang Tonghui memperhatikan Su Chen yang duduk di sebelahnya. Sue King, apakah ini dokter ilahi Su yang kamu panggil aku? Benar, keterampilan medis Su Chen luar biasa. Dia menyembuhkan penyakitmu hanya dalam 10 menit. Fang Tonghui tampak bersemangat. Ketika dia terluka, dia tahu bahwa dia tidak akan segera mati. Tapi saya tidak menyangka bisa disembuhkan. Tidak berlebihan jika menyebut teknik seperti itu sebagai obat ajaib. Terima kasih, Su Chen. Oke, aku baru saja menekan kondisimu untuk sementara. Otot dan tulangmu patah. Ini cedera dalam yang sangat serius. Kamu perlu istirahat dengan tenang selama setengah bulan sebelum bisa pulih sepenuhnya. Iya, aku mau berbaring sekarang, apalagi kalau harus berbaring setengah bulan, aku rela meski harus berbaring setengah tahun. Duduk di kursi, Su Chen berkata perlahan. Kudengar kamu berakhir seperti ini karena duel dengan orang lain. Ekspresi wajah Fang Tonghui sedikit tidak wajar dan dia berkata. Agak tidak pantas untuk mengatakan duel, karena keluarga masih memiliki urusan di Yanjing. Saya pergi untuk memeriksanya beberapa hari yang lalu, tetapi dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa orang yang berinisiatif untuk memancing masalah, tapi kekuatan lawan sangat kuat. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi bukanlah tandingannya, dan mereka dikalahkan seperti ini. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja? Bisik Su Chen. Itu dilakukan dengan sengaja. Fang Tonghui dan Fang Xuexing tampak ngeri. Mereka tidak pernah menyangka kemungkinan seperti itu mungkin terjadi. Tuan Su, maksud Anda? Masalahnya sangat jelas. Resep yang saya berikan sebelumnya sama persis dengan resep hari ini, tetapi setelah Anda meminumnya, efeknya benar-benar berlawanan. Coba pikirkan mana yang menyebabkan masalah. Paman saya bertanggung jawab atas obat yang diminumnya dan makanannya sehari-hari. Segala sesuatunya telah diselesaikan. Sekarang Anda harus tahu apa yang terjadi. Mungkinkah itu kesalahan pamannya? Kata Fang Xuexing. Orang itu punya ambisi besar tapi bakatnya kecil. Dia tidak punya ambisi. Dia bukan orang dengan bakat besar. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika bukan pamannya, maka itu hanya paman kedua. Harus dikatakan bahwa itu adalah konspirasi. Bab 383. Konspirasi. Fang Xuexing gemetar karena marah. Dia tidak bisa membayangkan kedua pamannya bisa melakukan hal seperti itu. Batuk. Fang Tonghui memuntahkan darah dengan marah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Saya hanya punya 2 serigala bermata putih. Pada saat yang sama, Fang Tonghui dikejutkan oleh pikiran dewasa Su Chen. Karena penilaiannya terhadap kedua putranya yang tidak berbakti sepenuhnya benar. Saat ini, Fang Tonghui juga mengerti apa yang sedang terjadi. Putra saya sendiri adalah seorang pria yang memiliki ambisi dan bakat besar namun memiliki kemampuan terbatas. Hal ini sangat tidak dapat diterima dalam dunia bisnis. Jadi beberapa hari yang lalu, saya bermaksud menyerahkan 80% ekuitas perusahaan kepada Sue King, dan menyerahkan 20% sisanya kepada mereka untuk masa pensiun mereka. Pasti keputusan seperti inilah yang membuat mereka mengambil resiko. Namun, orang bernama Su Chen ini dapat melihat hal-hal ini setelah bertemu dengannya sekali. Anak laki-laki ini luar biasa. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekalipun kita tahu mereka yang melakukannya, kita tidak punya bukti apapun, jadi kita tidak bisa membuktikannya terhadap mereka. Fang Tonghui tampak gelisah. Seperti yang dikatakan Fang Xuexing, tidak ada bukti di tangannya, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun.
Saya punya solusinya di sini, terserah Anda mau menggunakannya atau tidak. Metode Tuan Su adalah, kakek, jangan pergi. Sue King belum memenuhi baktinya di sisimu, kenapa kamu pergi? Sesuatu telah terjadi. Mendengar teriakan di dalam kamar, Fang Guowei dan Fang Guohao yang berdiri di depan pintu tampak bahagia. Ternyata seperti dugaanku. Yang disebut dokter ajaib itu membunuh orang tua itu. Telepon lewat. Fang Guowei dan Fang Guohao membuka pintu dan berkata dengan cepat. Pergi dan lihat apakah orang tua itu sudah mati. Dokter masuk dan segera bergegas memeriksa peralatan dalam waktu lama. Pupilnya membesar, arterinya berhenti berdetak, Tuan Fang sudah mati. Melihat Fang Tianxing terbaring di ranjang rumah sakit sambil menangis, Fang Guohao berkata. Oke, semuanya sudah mati, kenapa kamu menangis? Kakek sudah meninggal, tidak bisakah aku menangis saja? Lebih baik mati, ayo bagi harta keluarga sekarang. Fang Guohao berkata dengan ekspresi dingin, tanpa ada kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, dia agak bersemangat untuk mencoba. Apa yang akan kamu lakukan? Kakek baru saja meninggal dan kamu akan membagi harta keluarga. Dia bukan lagi manusia. Fang Xuexing, sebaiknya kamu memperhatikan sikapmu. Jika bukan demi makhluk abadi tua itu, aku tidak akan bisa menahanmu di sini sampai sekarang. Jika kamu masih ingin hidup beberapa hari lagi, diam saja. Bibi Fang Xuexing, kata Zheng Duoying. Oke, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata pun. Fang Guohao, putra tertua kedua dari keluarga Fang, berkata. Prioritas pertama sekarang adalah membagi harta keluarga, dan sisanya akan kita bahas nanti. Fang Guohao berteriak di luar dan berkata. Pengacara Zhou, masuklah dan bacalah nasihat medis orang tua itu. Seorang pria parubaya berjas hitam masuk, memegang setumpuk dokumen di tangannya. Nama pria tersebut adalah Zhou Xinghu, dia adalah kepala Departemen Hukum Grup Longchang dan penasihat hukum pribadi Fang Tonghui. Tuan Fang telah meninggal dunia sekarang, tetapi sebelum dia meninggal, dia sudah membuat perintah medis. Saya akan membacanya sekarang. Surat wasiat ini akan berlaku segera sejak tanggal kematian saya. Sesuai dengan ketentuan hukum terkait, saya, Tong Hui, akan dengan sukarela menyumbangkan seluruh harta benda dan seluruh saham saya kepada putra saya Fang Guohao. Semua demi penisnya. Zheng Duoying berkata dengan keras, apa-apaan ini? Kakak ipar, ini adalah nasihat medis yang diberikan oleh lelaki tua itu sendiri. Apakah Anda punya pendapat lain? Faktanya, tidak semua harta keluarga telah diberikan kepada keluarga kita. Orang tua itu sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi Anda dan Sue King masing-masing 1 juta sebagai masa depan Anda. Pensiun. Jangan khawatir, kami tidak akan serakah untuk uang ini. Istri Fang Guohao, kata Li Qiaolan. Kakak kedua, beraninya kamu berbohong padaku. Surat wasiat yang kamu tunjukkan padaku sebelumnya tidak seperti ini. Fang Guowei berkata dengan gigi terkatup. Saudaraku, menurutku kamu bodoh. Kamu benar-benar tidak pintar sama sekali. Aku menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk membunuh orang tua ini tanpa sadar, dan kamu hanyalah pesuruh. Mengapa aku harus memberimu loncang? Saham grupnya. Berhentilah bermimpi, oke. Tidak, Fang Guohao, kamu bukan manusia. Aku sudah melakukan bagianku dalam menghubungi si pembunuh. Aku tidak menyangka kamu akan macam-macam denganku pada akhirnya. Apakah kamu masih manusia? Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu manusia atau bukan. Patah. Fang Guohao mengeluarkan pistol di pinggangnya dan menaruhnya di kepala Fang Guowei. Dasar bodoh, jika kamu ingin hidup beberapa hari lagi, tetaplah di sini, kalau tidak aku tidak akan keberatan dan menembakmu dengan 1 tembakan. Tidak, jangan. Fang Guowei tercengang saat melihat pistol gelap itu. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya hanya karena uang yang sedikit ini. Ternyata kematian kakek disebabkan oleh kalian berdua. Melihat Fang Xuexing, Fang Guohao tersenyum dan berkata. Benar, akulah yang membunuh orang tua ini. Aku sudah bekerja keras di grup selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya dia ingin memberimu 80% sahamnya. Aku tidak bisa menerima hal semacam ini. Tentu saja, aku ingin membunuhnya. Kamu masih bukan manusia, dan kamu bahkan bisa melakukan ini. Tidak masalah. Hidup dalam keluarga besar itu seperti ini. Fang Guohao mengangkat bahu dan berkata. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. 5 tahun lalu, orang tuamu mengalami kecelakaan mobil dan meninggal secara tidak terduga. Aku juga bertanggung jawab atas hal itu. Bagaimana? Bukankah ini sangat tidak terduga? Sungguh mengejutkan. Teriakan marah terdengar, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Apa? Apa yang terjadi? Dia sudah mati, kenapa dia masih hidup? Fang bersaudara sangat ketakutan dan segera mundur ke pintu. Penipuan mayat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Saya bisa bertahan, tentu saja, berkat bantuan Dr. Ilahi Su, jika tidak, saya tidak akan bisa mengetahui tipuan Anda. Fang Guohao menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam. Yah, kamu yang abadi. Kamu benar-benar berpura-pura mati bersamaku, tapi kamu benar-benar milikmu. Sekarang, aku tidak ingin berkomunikasi apapun denganmu.
Aku baru saja memanggil penjaga keluarga untuk datang. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Guo Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua ini bangun, maka kita semua tamat. Patah. Fang Guohao menamparkan wajah Li Qiaolan, dasar bodoh, keluar dari sini. Dewa tua, gerakanmu ini memang sedikit di luar dugaanku, tapi apakah menurutmu setelah bertahun-tahun kerja keras dan keberanian, aku akan jatuh ke tanganmu dengan mudah? Haha, kamu terlalu naif. Bab 384. Saat ini, apakah kamu masih ingin menyerangku? Fang Tonghuili berteriak, kenapa tidak? Jika kamu mati seperti ini, maka aku bisa memberimu penguburan yang megah. Tapi sekarang, jika kamu tidak tahu bagaimana melawanku, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu sedang mencari kematian. Kamu berani, kata Fang Xuexing. Haha, apa yang aku takutkan? Kemarilah. Fang Guohao berteriak keras dan mendengar langkah kaki datang dari luar. Lebih dari selusin orang semuanya mengenakan kemeja gua, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, berusia sekitar 70 atau 80 tahun, seusia dengan Fang Tonghui. Zhou Nyao, kamu benar-benar berkumpul dengan mereka. Mata Fang Donghui melebar, dia tidak percaya bahwa pengawal pribadi yang telah bersamanya selama beberapa dekade sebenarnya berdiri di samping Fang Guohao dan melawannya. Dikatakan bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saat ini, dapat dimengerti jika saya berdiri di samping Tuan Muda kedua. Selain itu, Anda seharusnya sudah memperhatikan sebelumnya bahwa ketika Anda pergi ke Yanjing, saya membuat alasan untuk tidak melakukannya. Ikuti kamu. Aku di sini hanya untuk membiarkan para pembunuh itu membunuhmu, tetapi kamu belum mati, tetapi tidak masalah, aku akan membunuhmu hari ini. Tuan Zhou, mereka tidak sedang terburu-buru. Pergilah dan bunuh anak itu dulu. Jika bukan karena dia, kami tidak akan menimbulkan banyak masalah. Saya di sini untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perkelahian internal Anda, tetapi jika Anda macam-macam dengan saya jamin tidak ada di antara Anda yang bisa keluar. Bocah bodoh, menurutku kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tuan Zhou sudah memasuki dunia seni bela diri. Kamu seperti semut di depannya, dan kamu berani berteriak di sini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Itu hanya wuzong, itu hanya sampah di mataku. Melihat Zhou Nyao bersiap menyerang Su Chen, Fang Tonghui segera menjadi gugup dan meraih lengan Fang Xuexing. Pergi dan panggil dokter ilahi Su. Saya tahu betul kekuatan Zhou Nyao. Jika dia mengambil tindakan, segalanya akan menjadi buruk. Kakek, jangan khawatir. Saya tahu betul kekuatan dokter ilahi Su. Semuanya akan baik-baik saja. Zhang Xuexing berkata dengan lembut. Bahkan Biksu Dewa Tianzu di alam dewa dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Zhou Nyao belaka bahkan mungkin tidak dianggap sebagai semut di depannya. Anak muda zaman sekarang sombong banget. Sepertinya saya perlu mengambil tindakan dan mengajari generasi muda bagaimana berperilaku. Dia menyalakan rokok dengan santai dan bermain-main dengan rasa. Ayah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tahu kamu menyembunyikan emas senilai 5 miliar di bank Swiss. Jika kamu menyerahkan semua emas itu sekarang, aku bisa menyelamatkan Fang Xuexing dari kematian, kalau tidak dia akan dikuburkan bersamamu. Sudah kubilang, aku tidak akan memberimu apapun dari keluarga Fang kami, dan aku sudah menjodohkan Sue King dengan Divine Dr. Su. Jika kamu berani menyentuh rambut Sue King, itu tidak menghormati Divine Dr. Su. Su, bertunangan dengan Su Chen. Jantung Fang Xuexing berdebar kencang dan wajahnya memerah. Dengan kemampuan Su Chen, saya sama sekali tidak layak untuknya. Kamu orang tua, apakah kamu membiarkan seseorang mematahkan kepalamu? Itu sudah ada di sini, dan kamu masih di sini memimpikannya musim semi dan musim gugur. Seorang anak laki-laki berbulu tanpa gigi, di rumah Tuan Zhou. Kamu bahkan tidak bisa berpegang pada bergerak di depanku, tapi kamu masih ingin mengandalkan dia untuk menyelamatkan situasi, kamu benar-benar kurang ajar. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang berbicara begitu berani. Dalam hal ini, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Jika saatnya tiba, saya akan pergi ke Bank Swiss untuk menarik 5 miliar emas atas nama ahli warisnya. Meski prosesnya agak merepotkan, itu adalah lebih baik daripada membuang-buang kata-kata denganmu. Fang Guohao berbisik, Tuan Zhou, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Haha, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gelombang energi tak terlihat menyebar dengan Zhou Nyao sebagai pusatnya. Dan momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dengan goyangan tubuhnya, dia bergegas ke Su Chen. Sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati berani bertindak sombong di hadapanku. Saat Zhou Nyao bergegas, Su Chen juga bergerak. Dia menjambak segenggam rambutnya dan membantingnya ke tanah. Tulangnya patah. Wajahnya berlumuran darah. Orang kuat setingkat Wuzong menjadi lebih buruk dari seekor anjing di depan Su Chen. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Zhou benar-benar kalah. Fang bersaudara merasa bingung harus berbuat apa. Situasi ini di luar dugaan mereka. Itu tidak lagi berada dalam kendali mereka. Saat ini,
Hanya Fang Xuexing yang bisa tetap tenang. Karena di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang telah melihat kekuatan Su Chen yang sebenarnya. Fang Tonghui menatap dengan sepasang mata tua yang redup, tampak sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Su Chen bisa mencapai level ini. Inilah yang kamu dapat karena memprovokasiku, kata Su Chen perlahan, dengan suara rendah. Bang bang bang. Fang Buowei dan Fang Buohao dengan cepat berlutut di tanah dan melakukan kotau beberapa kali. Ayah, tolong biarkan Dokter Ilahi Su menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa kami. Kami juga dirasuki oleh hantu, jadi kami melakukan hal yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air, dan kami adalah putra kandungmu. Kamu berani mengatakan bahwa dia adalah putra kandungku. Demi harta benda keluarga Fang, kamu tidak hanya membunuh saudara ketigamu, tetapi kamu juga akhirnya menyerangku. Kejahatan apa yang telah aku, Fang Tonghui, lakukan di rumahku? Kehidupan terakhir. Bang bang bang. Serangkaian beberapa suara dering lagi. Ayah, kami benar-benar tahu kami salah kali ini, mohon maafkan kami. Mata Fang Tonghui merah. Meskipun kedua putranya telah melakukan hal-hal berbahaya seperti itu, bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Mulailah sekarang, cabut semua harta bendamu di keluarga Fang, kemasi barang-barangmu, dan keluar dari Zonghai. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah menyelamatkan hidup mereka, Fang bersaudara dengan cepat bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Meski uangnya hilang, namun masih ada kehidupan, lalu ada kemungkinan untuk kembali lagi. Semua orang di ruangan itu segera berlari keluar. Kakek, mereka hanyalah serigala bermata putih yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Fang Tonghui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, darah itu kental dan berair, bagaimanapun juga, mereka semua adalah anak-anakku, dengan darahku mengalir di tubuh mereka. Jika kamu memintaku untuk mengirim orang-orang berambut putih ke orang-orang berambut hitam, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Sebaiknya aku mengusir mereka, aku akan memperlakukan mereka sebagai kedua putraku mulai sekarang. Jika Anda bukan orang tua, tentu saja Anda tidak akan bisa memahami emosi yang terlibat. Jadi Fang Xuexing tidak bisa menilai apakah ini benar atau salah. Terima kasih banyak, dokter Su, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Ini adalah kebaikan besar yang tidak akan pernah saya lupakan. Fang Tonghui mengucapkan terima kasih. Ini hanya masalah kecil, jangan dibawa ke hati. Saya ingin tahu apakah Dokter Ilahi Su tertarik pada geng tahun ini. Bersambung.